Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kak Ferry di AK Channel AK Bimbingan Belajar. Di video kali ini Kak Ferry akan berbagi tentang materi transformasi rotasi kelas 9 ya. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan dibunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi video-video berikutnya. Ya, ajak teman-temannya juga untuk menonton ya. Semoga kita bisa pintar sama-sama, soleh sama-sama, solehah sama-sama. Oke, langsung saja kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita kenalan dulu dengan transformasi rotasi. Nah, ini apa sih yang dimaksud dengan transformasi rotasi ya? Jadi rotasi itu kan artinya itu perputaran ya, perputaran. Nah, jadi adalah suatu perubahan kedudukan atau posisi objek dengan cara berputar melewati suatu titik pusat dan sudut tertentu ya. Jadi ada sudut tertentunya gitu. Besarnya rotasi tertentu transformasi geometrinya sendiri sebesar A yang telah disepakati. Untuk arah yang berlawanan, nah ini penting nih, penting ya. Untuk arah yang berlawanan dengan jarum jam, ya, maka dia positif, ya. Misalkan berlawanan dengan arah jarum jam itu maksudnya, kan kalau jam itu muter begini ya, muter begini ya, kalau jam ya. Nah, kalau misalkan dia muternya berlawanan dengan arah jarum jam, ya, misalkan dia berlawanan nih begini ya. Nah, berlawanan. Biasanya muternya ke kanan, ini muternya ke kiri, maka dia jadinya negatif. Nah, positif ya. Tapi kalau misalkan apabila rotasinya searah dengan jarum jam, nih, searah ya. Searah dengan jarum jam, ya. Maka A-nya jadi positif. Gitu ya. Jadi kalau searah dengan jarum jam itu positif, kalau berlawanan dengan arah jarum jam itu negatif. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Nah, sudut itu kan ada banyak ya. Kita tahu bahwa di dalam diagram Kartesius itu yang kayak gini. Maaf, biar kakak lebih jelas sih sebenarnya. Nah, kita mengenal yang namanya kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 ya. Kalau yang masih ingat nih, pelajaran kelas 8 ya. Nah, di sini tuh kalau searah dengan jarum jam berarti dia muternya itu ke kanan ya. Ke kanan gitu. Tapi kalau misalkan berlawanan dengan arah jarum jam itu ke kiri. Seperti itu. Nah, seperti di rumus bisa dilihat di sini juga ada titik pusat rotasinya ya. Nah, ini A, misalkan ini ya, besarnya sudut 90 derajat. Ini A, B. A, B itu maksudnya angka nanti. Angka yang jadi titik pusat rotasinya gitu. Sedangkan titik asalnya X, Y itu titik koordinatnya. Nah, jadi rumusnya nanti min Y ditambah A ditambah B ya. Ditambah A ditambah B, X min atau X dikurangi A ditambah B. Seperti itu. Sebenarnya hampir sama dengan yang ini ya. Kalau kita perhatikan nih. Nah, sama yang ini. Nah, kalau ini kan titik pusat 0,0. Kalau 0,0 ya tinggal ditukar aja gitu kan, karena kan tadi kakak bilang bahwa kalau dia berlawanan dengan arah jarum jam ya, berarti dia minus ya. Contohnya misalkan kayak gini nih, nanti kakak jelaskan deh di akhir
video biar lebih paham ya. Kalau yang titik pusatnya x, 0 itu kan titik rotasinya 0,0 itu kan titik asalnya x, y. Berarti y-nya pindah ke depan, dikasih min, dan x-nya pindah ke belakang. Kayak gitu. Dan ini nanti berguna langsung ke sini tuh. Ini di sini, ini juga y-nya di depan. Jadi jangan bingung mikirin rumus ya nantinya. Nah, yang minus itu ditambah. A sama B-nya itu ditambah. Gitu. Sedangkan yang positif ya, yang X-nya positif itu dikurang dari A ditambah B gitu. Ya, bisa dipahami ya. Nanti ini untuk rumus silahkan dibaca sendiri ya. Nanti dipelajari sendiri, kita langsung saja masuk ke soal biar nggak kelamaan. Oke, kita masuk ke pembahasan ya. Ya, baik. Kita yang pertama membahas rotasi plus 90 derajat dulu ya. Yang plus 90 derajat. Berarti dia berlawanan dengan arah jarum jam ya. Berarti dia muternya ke sini ya, muternya ke sini. Contoh misalkan kakak punya di sini 1, 2, 3. Di sini 1, 2, 3. Misalkan kakak punya titik 3,2. 3,2 ya. Nah, misalkan kakak punya titik 3,2 nih. Nah, terus dia akan dirotasikan sejauh 90 derajat. Berarti plus 90 derajat ya. Berarti dia ke sini muternya, ke kiri karena dia berlawanan dengan arah jarum jam ya. Berarti nanti akan seperti ini ya. Ini berarti yang 3 ini kan nanti berdiri ya. Berarti di sini dia. Dan yang 2 ini nanti di bawah, jadi di sini dia. Jadi min 2 ya. Nah, jadi seperti ini ya. Biar beda, kakak ganti ininya deh. Ganti hurufnya. Atau pakai warna biru. Biar kelihatan aja sih nanti bedanya. Nah, kok masih tadi dulu ya. Masih warna biru. Harusnya warna biru nih. Oke. Nah, ini ya, misalkan dari sini ke sini. Terus dari sini ke sini. Nah, jadinya begitu. Maka dapat disimpulkan bahwa jika X, Y dirotasikan dengan 90 derajat, maka di sini ini kan X ya, tadi ini X, ini Y. Gitu kan? Dan ini adalah Y1 dan ini adalah X1. Gitu. Maka dapat disimpulkan bahwa X-nya itu ketika di sini soalnya X, Y, maka dapat disimpulkan menjadi yang tadinya itu kan kuadratnya gini ya. 3,2 gitu ya. 3,2 terus dirotasikan R-nya itu 90 derajat. Dan hasilnya ternyata sekarang menjadi min 2,3 gitu kan. Nah, berarti di sini yang tadinya Y-nya itu 2, berarti sekarang menjadi min Y di depan gitu. Dan yang tadinya
X ya, sekarang jadi Y-nya gitu. Jadi X-nya di belakang. Kayak gitu. Jadi diputar di arah ya, atau di tukar posisi terus dikasih minus gitu ya. Bisa dipahami ya. Ini rumus untuk soal plus rotasi plus 90. Sekali lagi ya, kakak terangin ya. Awalnya itu kan 3,2 ya, 3,2. Nah, X-nya itu 3, Y-nya itu 2. Lalu dirotasikan ke 90 derajat. Kalau 90 derajat berarti berlawanan dengan arah jarum jam. Gitu. Ya. Berarti kalau seperti itu, nanti kan otomatis 3-nya itu di atas jadi Y, dan X-nya itu dan yang tadinya Y jadi X gitu ya. Jadi 3-nya jadi Y, 2-nya jadi X. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa kalau yang 90 derajat itu seperti ini. Misalkan X, Y. Ini ke sini diminuskan, terus ini ke sini. Maka jadi ditukar ya. Y-nya itu maju ke depan, tapi dikasih minus, dan X-nya itu ke belakang. Nah, ini yang 90 derajat. Seperti itu. Ya, semoga bisa dipahami ya. Jadi rumusnya itu untuk yang 90 derajat adalah X, Y, rotasi 90 derajat adalah min Y, X. Jadi Y-nya ke depan diganti Y, dan X-nya pindah ke belakang. Atau kalau kalian gak mau pusing gini aja nih. Nah, ini yang 90 derajat. Gitu. Oke, semoga bisa dipahami. Kita maju soal berikutnya. Ya, baik. Untuk soal berikutnya kita coba yang rotasi 180 derajat ya. Rotasi 180 derajat. Nah, kalau rotasi 180 derajat misalkan kakak punya di sini 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Misalkan 4, X-nya 4 ya. Dan Y-nya itu misalkan 2. 2 ya. Berarti kan gini. Nah, gitu kan. Di sini dia. Titik A-nya adalah 4,2 gitu ya. Nah, karena yang namanya rotasi 180 derajat itu lurus. Lurus ya. Lurus dia. Dari sini ke sini dia lurus. Nah, jadi yang tadinya 2-nya itu di atas jadi di bawah. 1, 2. Ini min 2. Terus 1, 2, 3, 4. Ini sini min 4. Berarti A aksennya ya. A aksennya adalah berapa? Di sini min 4,2. Min 4, min 4, min 2. Seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi, dapat kita ambil kesimpulan ya, atau rumusnya bahwa jika A ya, X, Y dirotasikan dengan R-nya itu 180, maka A aksennya adalah min X, min Y gitu.
min X, min Y. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Jadi di sini kalau A-nya tadi itu adalah 4,2, maka dirotasikan dengan 180 derajat, hasilnya aksenya adalah min 4, min 2. Seperti itu. Ya. Paham ya? Bisa dipahami ya adik-adik? Semoga bisa dipahami. Kita lanjut dulu ke soal berikutnya. Soal berikutnya ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas yang rotasi 270 derajat ya. 270 derajat rotasi plus 270 derajat ya. Misalkan kakak punya angka di sini 1, 2, 3, 4 lah. Misalkan X-nya itu 4 ya. X-nya itu 4, Y-nya itu misalkan 2 gitu ya. Terus akan dirotasikan ke 270 derajat. Kalau 270 derajat kan 3 kalinya dari 90 derajat ya. Berarti kalau pertama aja di sini, ya kan? Kalau kedua di sini, berarti kalau ketiga dia di sini. Ya. Berarti kalau di sini, maka 1, 2, 3, 4. Min 4-nya itu di sini. Ya. Dan 2-nya itu, ya, 2-nya itu tadi kakak bikin di sini nih. 2-nya itu di sini. Jadi tadi awalnya kan begini ya bentuknya. A-nya itu adalah 4,2. Nah, maka setelah dirotasikan ke 270 ya, ke 270, maka akan didapat A aksenya itu adalah 2, min 4 gitu. 2, min 4. Maka dapat disimpulkan rumusnya bahwa A X, Y ya, jika dirotasikan ya dengan plus 270 derajat ya, maka didapat A aksenya adalah Y, min X. Seperti itu. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Jadi kalau kalian bingung pakai rumus, digambar aja. Kalau masih bingung pakai gambar, ya pakai rumus gitu. Karena rumusnya sudah ada patokannya. Seperti itu ya. Baik ya, kita coba berikutnya. Oke teman-teman, dari kesimpulan tadi semua sih sebenarnya kakak dapat ambil kesimpulan bahwa supaya kalian tidak pusing menghafal rumus ya, kalian bisa pakai cara ini ya. Tapi tergantung juga ya, terserah teman-teman mau pakai cara ini atau enggak. Tapi kalau kakak simpulkan tuh kayak semacam ini ya. Misalkan kita awalnya adalah X, Y gitu kan. Terus kita mau rotasikan ke 90 derajat. Kita mau rotasikan ke 90 derajat. Itu kan sama aja kayak gini ya. Sama aja kayak yang ini ke sini, X itu pindah ke depan lalu dikasih min. Terus yang X pindah ke belakang. Jadi didapat angka X-nya itu dikasih min, Y-nya itu dikasih min lalu pindah ke depan. Lah terus X-nya itu pindah ke belakang. Yang kakak lihat sih seperti itu. Coba nanti teman-teman bisa ngelihat rumusnya lagi ke belakang. Betul atau enggak gitu. Terus berikutnya, misalkan
kita ambil yang tadinya yang dari 90 derajat ya, yang dari 90 derajat mau ke 180 derajat. Itu sama sepertinya ya. Hampir sama gitu. Nah, ini ke sini ya. Ini ke sini dikasih X. Lalu ini ke sini ya. Berarti X-nya itu kan pindah ke depan. Pindah ke depan tapi dikasih min. Dan Y-nya itu pindah ke belakang. Dengan posisi tetap ada minnya. Kayak gitu. Kalau yang kakak lihat ya. Lalu berikutnya kalau kita mau rotasikan ke 270 derajat. Ya, misalkan kakak pakai warna apa ya? Pakai warna biar agak beda-beda. Pakai warna hijau lah. Oke. Nah, misalkan mau ke 270 derajat, maka di sini ini kan ke sini dikasih min ya. Nah, karena min ketemu min ya, min ketemu min, maka jadi y ya. Min ketemu min jadi y. Dan yang x ini pindah ke belakang dengan tetap menggunakan minnya, jadi min x gitu. Dan yang terakhir ya, yang terakhir nih bisa teman-teman lihat juga kesimpulannya bahwa setelah kakak lihat adalah ini ke sini kasih min ya. Berarti x ketemu min x ketemu min jadinya x ya. Dan kalau dari dari y-nya ini pindah ke belakang jadinya y gitu. Akhirnya balik lagi jadi x, y. Itu yang kakak lihat gitu. Nah, ini semua adalah bagi yang apa namanya? Rotasinya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Rotasinya berlawanan arah jarum jam. Berarti dia muternya begini ya. Ke sini dia muternya nih. Ke situ gitu. Bukan begini. Gitu. Nah, tapi gimana kalau misalkan sekarang yang muternya searah dengan jarum jam? Ya berarti kita mulainya bukan dari 0 tapi dari 360. Berarti 360 di sini kita taruh. Ya kan? Di sini berarti di sini minus ya. Di sini minus 270. Di sini 180 tetap di sini minus 90 ya. Di sini 0. Nah, jadi yang 0 ini hasilnya bakalan sama dengan 380, nggak dikasih minus juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Bakalan sama gitu. Dan sedangkan yang 90 derajat itu hasilnya bakalan sama dengan yang minus 270 derajat gitu. Yang 180 juga sama. Dan yang 270 derajat itu hasilnya bakalan sama rumusnya dengan yang minus 90 derajat gitu. Nah, ini rumus yang kalau menurut kakak lebih mudah dihafal daripada yang tadi ya. Seperti itu. Jadi terserah adik-adik mau mengerjakan rumus yang mana, bebas ya. Seperti itu. Kalau gitu coba kita latihan soal ya. Ya, coba kita sekarang latihan soal ya. Kita latihan soal, tapi sebelumnya kita bikin dulu derajat-derajat yang kayak tadi ya. Biar nanti teman-teman nggak pusing ya. Kita mulai dari 0 derajat dulu ya. Misalkan 0 derajat itu adalah X
Y. Berarti X-nya ke depan dikasih min. Sorry, Y-nya ke depan dikasih min, X-nya ke belakang. Gitu ya. Berarti terus yang berikutnya yang 90 derajat. Yang 90 derajat. Ya. Berarti kan tadi itu X-nya pindah ya. Jadi min Y. Y-nya itu kan pindah ke depan. Dikasih min ya. Terus X-nya ke belakang. Nah. Gitu. Terus kita bikin yang 180 derajat dulu. Yang 180 derajat ya. Ini jangan lupa nih pakai derajat, lupa nih kakak. Nah, pakai derajat. Ini kan pindah ke depan ya. Kasih min. Ya. X dikasih min. Pindah ke depan dikasih min. Pindahin ke depan dikasih min. Sedangkan min Y pindah ke belakang, tetap dia pakai min Y. Kayak gitu. Nah, terus berikutnya ya, yang 270 derajat itu juga sama caranya ya. Ini pindahin ke depan, min Y pindahin ke depan ditambah X. Ditambah min. Min ketemu min jadi plus, berarti Y doang ya. Sedangkan min X-nya pindah ke belakang tetap, jadi min X. Dan yang terakhir adalah 360 derajat. 360 kakak pakai warna ini aja. 360 derajat. Ini sama aja, ini ke sini, min X pindah ke depan ditambahin X. Maka X ketemu X, min X ketemu min jadi X. Terus kalau Y-nya pindah ke belakang jadi Y. Balik lagi kan? Nah, terus sekarang gimana Kak kalau yang pakai min? Ya udah kita tinggal mundur dari ke belakang aja ya. Kita pakai mundur ke belakang. Maksudnya gimana? Caranya gini ya. Yang 0 derajat itu hasilnya sama dengan yang 360 derajat. Tuh. Sama kan? Ya. Terus yang 90 derajat itu kan kalau berputar searah jarum jam itu sama aja min 270 derajat. Jadi yang min 270 derajat juga pakai rumusnya yang ini. Begitu juga dengan 180 derajat, pakainya yang ini. Begitu juga dengan yang minus 90 derajat, pakainya yang ini juga sama. Begitu juga dengan yang 0 derajat, sama aja ya, gitu. Nah, coba kita kerjakan ya, dengan cara cepat, tanpa berlama-lama. Bayangan sebuah titik M, ya, dengan koordinat 2,5, ya. Lalu dirotasikan, oke. Dirotasikan dengan pusat 0,90 derajat. Dirotasikan 90 derajat. Maka M aksen adalah, nah 90 derajat yang mana? Nah yang ini nih. Yang ini. Ini kan kakak ganti dulu. Bentar biar kalian lebih tambah paham dan paham lagi ya. Yang ini kan X, yang ini kan Y. Seperti itu kan? Di sini kalau yang dirotasikan 90 derajat berarti min Y, X. Berarti di sini yang Y yang mana? Yang 5. Berarti 5-nya yang kasih kita minus. Dan X-nya tetap di belakang. Kita kasih 2. Kita kasih 2. Nah, jadi jawabannya M aksennya adalah min 5,2. Mudah kan? Nah, seperti itu cara mengerjakannya ya. Lanjut. Soal nomor 2. A adalah bilangan atau titik koordinat 3,5 ya. Lalu dirotasikan ya. Dirotasikan dengan
derajat 270 derajat ya. Maka aksen adalah, nah sekali lagi ini ya, teman-teman bisa lihat ya. Di sini kan X, di sini kan Y. Kita lihat yang 270 mana nih. Y-nya pindah ke depan. Berarti 5-nya tetap ya pindah ke depan. Sedangkan X-nya pindah ke belakang dikasih min. Jawabannya min 3. Nah, selesai. Kayak gitu ya. Bisa dipahami ya. Lalu soal terakhir ya. Soal terakhir. Bayangan B ya. Itu adalah 2,6. Lalu dirotasikan ya. Sekali lagi dirotasikan oleh 90 derajat ya. Jangan 90 derajat deh, 90 derajat udah ada nih. Kita misalkan minus 90 derajat ya. Kita rotasikan ya. Kita rotasikan di minus 90 derajat. Maka B aksen adalah, nah, minus 90 derajat itu yang mana? Nah, yang ini. Sama ya, antara 270 derajat dengan minus 90 derajat. Berarti B aksennya adalah, tadi kan kakak bilang ya, kalau misalkan X sama Y-nya harus tepat. X sama Y. Nah, di sini yang minus itu Y-nya pindah ke depan, berarti 6. X-nya pindah ke belakang, tapi dikasih min. Jawabannya min 2. Nah, seperti itu adik-adik cara mengerjakannya ya. Yang penting kalian hafal rumus yang ini nih. Nih, ya. Hafal rumus yang ini, maka materi rotasi kelar pokoknya. Seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja dari kakak. Terima kasih, mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang berkenan atau ada penjelasan yang kurang tepat. Karena yang salah datangnya dari kakak sebagai manusia yang biasa. Dan yang benar datangnya dari Allah, dari ilmu Allah. Semoga Allah ampuni kehilafan kakak. Dan kakak undur diri. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan dibunyikan loncengnya. Ajak teman-temannya yang nonton ya. Biar sama-sama pinter, sama-sama soleh, sama-sama solehah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akak bimbingan belajar menjadi cerdas karena Allah.